Di sana ada masjid. Di belakang Hotel Taiba ada masjid. Di Funduk Al-Ishraq belakangnya ada masjid, belakang lagi ada masjid. Oh, banyak kali masjid di sini. Sama Allah sama Rasulullah. Salah satu mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah yang namanya pepohonan, bebatuan dahulunya pernah mengucapkan salam kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal mulanya dakwah Rasulullah secara diam-diam. Tapi setelah dakwah secara diam-diam, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat gangguan tamu Allah. Ketika mendapat gangguan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Kota ini dahulu adalah kota yang mengandung penyakit. Tapi dengan hijrahnya Rasulullah menjadi kota yang menyajikan syafaat bagi siapa saja yang sampai ke kota ini. Kemudian tamu Allah, Rasulullah memimpin di kota Madinah setelah beberapa tahun. Kemudian saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tamu Allah. Rasulullah dimakamkan di dalam masjid yang ada di depan kita sana. Di bawah Qubatul Hadra itu dimakamkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah Islam ada dua kejadian yang sangat menyedihkan. Yang pertama, ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, maka seorang istri dia lupa dengan suaminya. Seorang suami lupa dengan istrinya. Kenapa? Kekasih Allah sudah tiada. Bahkan kalau orang sudah cinta maka akan lupa dengan segalanya. Sayyidina Umar ketika akan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah, Sayyidina Umar ini terkenal dengan ganasnya, terkenal dengan ketegasannya. Bahkan yang namanya musuhnya tidak satu pun berani menghadapi Sayyidina Umar. Ketika mau hijrah, sahabat yang lain secara diam-diam, Sayyidina Umar mengeluarkan pedangnya lalu berkata, siapa yang mau menghalangi Umar mau hijrah dengan Rasulullah? Tidak satu pun dari orang-orang yang ada di kota Mekah ini mau menghalangi Sayyidina Umar. Karena kalau menghalangi Sayyidina Umar ada dua kemungkinan. Satu, istrinya menjanda. Yang kedua, anaknya yatim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat tamu Allah tamu Rasulullah, bahkan bukan hanya musuhnya, syaitan kalau berpapasan dengan Sayyidina Umar, syaitannya kabur. Kalau kita kan beda, bukan malah kabur, malah ditemani kalau gitu. Tamu Allah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah wafat, sahabat bersedih semuanya. Kemudian tamu Allah tamu Rasulullah, Sayyidina Umar mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, lalu berkata, siapa yang bilang Muhammad sudah tiada, aku penggal kepalanya. Tidak satu pun dari antara sahabat Rasulullah yang berani berkata kalau Rasulullah sudah wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan lemah lembutnya berkata, ya Umar, siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sudah tiada. Ini ada di dalam Al-Quran. Siapa yang menyembah Allah maka Allah tiada awal dan tiada akhir. Dengan ayat ini turunlah amarahnya Sayyidina Umar Ibni Khattab radhiyallahu an. Kemudian sahabat Ansar dan Muhajirin berunding di tempat yang tadi kita tunjuk, ada pohon di sana. Siapa yang pantas untuk memimpin pemimpin Islam ini? Sedangkan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil tamu Allah. Makanya para sahabat berkata, bagaimana kalau kita tunjuk orang yang hijrah dengan Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah? Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya tempat dilantiknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifahnya Rasulullah yang pertama, Khulafaur Rasyidin dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamu Allah tamu Rasulullah yang di belakang jenengan ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Tidak hanya yang namanya pepohonan, benda mati, yang namanya hewan. Rasulullah ini mempunyai onta yang dipakai dari hijrah kota dari Mekah menuju Madinah, namanya Qaswah. Ini onta tidak mau tinggal di kota Madinah karena kekasihnya sudah tiada. Ini onta loh. Onta tidak mempunyai akal, hanya mempunyai nafsu, bersedih karena ditinggal oleh kekasihnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamu Allah, tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada onta pula yang mengadu kepada Rasulullah. Dahulu pula ada tenggiling yang ditangkap oleh sahabat Rasulullah untuk disembelih. Akhirnya menangis. Rasulullah ngerti kenapa dia menangis. Yang namanya tenggiling ini minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah,
izinkan aku sebelum aku disembelih untuk kembali ke anakku. Karena aku janji kepada anakku, aku mencari makan untuknya. Subhanallah ta'ala, Rasulullah ngerti bahasanya. Kembalilah tenggiling ini ke anaknya. Setelah kembali lagi, dia kembali lagi ke orang yang menangkapnya, menepati janjinya. Subhanallah, ini ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala, menepati janjinya. Kemudian ta'ala, sahabat ini tidak rela karena dia salah satu binatang yang cinta pula kepada Sayyidina Rasulullah, dan salah satu binatang yang masih mempunyai tanggungan. Tidak hanya binatang, awan pun pernah melindungi Sayyidina Rasulullah. Makanya masjid yang ada di belakang jenengan ini adalah Masjid Awan. Ketika Rasulullah berdoa, ada yang mengatakan ketika itu mau berdagang ke Syam, panas, dilindungi oleh awan. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah melaksanakan sholat, lalu Rasulullah berdoa, dilindungi Rasulullah oleh awan. Ikhtilaf di dalam sejarah. Ikhtilaf bainal ummati adalah rahmat. Perbedaan antara umatku adalah rahmat bagi kita. Kita mau ngambil ini boleh, ngambil ini boleh. Yang penting jangan bikin cerita sendiri, jangan ngarang sendiri. Makanya dinisbahkan dari itu disebutlah dengan Masjid Awan. Ghamama artinya awan. Rasulullah pernah melaksanakan sholat istisqa di sini. Kemudian dahulu ini tempatnya sangat lebar, Allah pernah dilaksanakan sholat Idul Fitri di masjidnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu masjidnya Sayyidina Abu Bakar yang ada di sana. Kenapa masjidnya berdekatan? Pada dasarnya dahulu adalah tempat istirahatnya, tempat, kalau bahasanya kita, tempat nongkrongnya bahasanya lah. Tempat kumpulnya sahabat kalau cari Sayyidina Abu Bakar di mana? Di sana. Kemudian di samping lagi, di samping di sana ada masjidnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini adalah salah satu sahabat yang menjadi menantu Sayyidina Rasulullah. Digelari pula dengan Madinatul Ilm Rasulullah. Babul Ilm adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian di belakang Hotel Thaibah ini Allah, ada masjidnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tadi ketegasan Sayyidina Umar digelari dengan Al-Faruq, artinya yang membedakan. Dengan masuknya Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka Islam semakin kuat. Di antaranya kelebihan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu sahabat yang memeluk agama Islam ketika mendengar bacaan ayat dari adiknya, adik perempuannya. Setelah itu dia sangat benci dengan Rasulullah, tapi setelah bertemu dengan Rasulullah, di antara sahabat yang sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di belakang sana Allah, di belakang Pondok Al-Ishraq itu ada masjidnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman ibn Affan adalah khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salah satu menantu dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an dimakamkan di Jannatul Baqi. Di bawah matahari sana, setelah payung yang ada di sana, ada kurang lebih 10.000 sahabat Rasulullah. Di antaranya khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman ibn Affan dimakamkan di sana. Sayyidina Utsman ibn Affan ini, tamu Allah, tamu Rasulullah, malaikat yang ada di kanan, di kiri, minta izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan hamba ketika Sayyidina Utsman ini masuk ke dalam toilet tidak ikut bersamanya. Lalu ditanya, kenapa melakukan hal tersebut? Bagaimana dia mau melihat auratnya orang kalau dia sendiri tidak pernah melihat auratnya? Sayyidina Utsman ini tidak pernah melihat auratnya, aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Tidak pernah melihat auratnya sendiri. Kelebihan dari sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamu Allah, tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi disebutkan onta tidak mau tinggal di sini, awan pula melindungi Sayyidina Rasulullah. Kalau tadi disebutkan Sayyidina Umar sudah tidak bisa lagi membendung rasa yang sangat dia cintai sehingga mengeluarkan pedangnya. Kalau sahabat yang lain adalah Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Masjidnya ada di belakang masjidnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu salah satu muadzinnya Rasulullah. Adanya dahulu di menara sana. Dan masjidnya Rasulullah tidak seperti ini. Masjidnya Rasulullah kecil sama Allah. Bahkan maaf, ketika Rasulullah mau masuk ke dalam rumahnya, Rasulullah harus memiringkan badannya. Di dalam sejarah, rumahnya Rasulullah tidak sampai, rumah dan masjidnya Rasulullah tidak sampai 20 meter. Bisa dibayangkan, ketika Rasulullah mau masuk ke dalam rumahnya harus miring. Dahulu di tempat ini ada replika dari museum atau dari contoh perumpamaan dari rumahnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk ke dalam rumahnya harus miring. Dan salah satu sahabatnya Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu
tidak mau tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena setiap tempat yang dia datangi selalu bersedih. Kenapa? Mengingatkan kebersamaannya dia dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku tidak tinggal lagi di kotamu." Rasulullah sudah tiada. Kenapa? Karena selalu mengingatkan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrahlah dia ke daerah Syam sana. Kemudian di sana diangkatlah menjadi salah satu orang penting, gubernurnya. Suatu saat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bermimpi Sayyidina Rasulullah, "Ya Bilal, begitu kerasnya hatimu sehingga engkau tidak mau menemui aku." Besoknya, walaupun beliau statusnya sebagai gubernur, berangkat ke kota Madinah untuk bertemu dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat ke kota Madinah, semakin jadi nangisnya. Kenapa? Mengingatkan kebersamaan dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sampailah di masjidnya Rasulullah, lalu dia mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah khalifahnya Rasulullah. Karena tiba salat duhur saat itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Adzin lana ya Bilal." Azankan untuk kami wahai Bilal. Sayyidina Bilal berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mintalah yang lain, akan aku kabulkan. Kalau adzan aku izin, Amirul Mukminin, aku enggak bisa," katanya. Datang orang penting lagi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali berkata, "Adzin lana ya Bilal." Azankan untuk kami wahai Bilal. Lalu sahabat yang tiga ini pula ditolak, "Mintalah yang lain, akan aku kabulkan, tapi maaf, jangan minta azan." Datang cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berkata, "Adzin lana ya Bilal." Azankan untuk kami wahai paman Bilal. Sayyidina Bilal berkata, "Kalau aku menolak lagi permintaan orang yang pernah langsung disuapi dari mulut Sayyidina Rasulullah, aku takut ditegur lagi." Tidak berpikir panjang, Sayyidina Bilal naik ke atas menaranya lalu mengundangkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Orang-orang Madinah terjadi. Yang pertama, tidak ada kejadian yang sangat sedih di kota Madinah hanya 2 kali. Yang pertama, ketika wafatnya Rasulullah. Yang kedua, ketika Sayyidina Bilal adzan saat itu. Para sahabat yang ada di rumahnya mendengar adzan Sayyidina Bilal berkata, "Abu istun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah diutus kembali?" Mereka berduyun-duyun dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Apakah Rasulullah hidup kembali? Sayyidina Bilal melanjutkan adzannya, "Asyhadu an la ilaha illallah," sampai ke kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal ini ketika adzan melihat ke kanan, langsung ke jendela Rasulullah, langsung ke kamar Rasulullah. Ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal ini langsung melihat senyum Rasulullah. Ketika saat itu Sayyidina Bilal sudah tidak lagi melihat senyumnya kekasih kita Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pingsan, dilanjutkan adzannya oleh sahabat yang lain. Ini cintanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ada tenggiling, tadi ada namanya onta, awan melindungi Rasulullah, tamu Allah, dahulu masjidnya Rasulullah ini kecil banget. Bukan seperti yang sekarang ini. Bahkan maaf, alasnya tidak seperti yang sekarang. Kalau kita alhamdulillah ada AC-nya, atapnya Masya Allah indah. Tidak. Dahulu tiang masjidnya Rasulullah terbuat dari pohon korma yang ada seperti yang di sana ini. Kemudian atapnya dari daunnya. Suatu saat Rasul SAW mendapatkan tawaran dari sahabat wanita, "Ya Rasulullah, aku mempunyai sedikit usaha ya Rasulullah. Aku akan membuatkan untukmu mimbar agar sahabat yang di belakang bisa melihatmu ya Rasul." Kemudian tawaran tersebut Rasulullah tidak pernah mengecewakan. Tawaran tersebut diterima sama Allah. Ketika diterima tawaran, pastinya barang-barang yang lama sudah direnovasi, diganti dengan yang baru. Ini yang lama dikeluarkan. Ketika Rasulullah asik sedang memberikan tausiah kepada para sahabatnya, Rasulullah mendengar suara tangisan yang sangat sedih. Seperti seorang anak ditinggalkan ayah sama ibunya. Rasulullah bertanya, "Atas mau hada ya ashabi? Apakah kalian mendengar suara ini wahai sahabatku?" Para sahabat berkata, "Allah wa rasuluhu alam ya Rasulullah." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah turun dari tempat beliau memberikan tausiah kepada para sahabatnya, mendatangi suara tangisan tersebut. Subhanallah, yang didatanginya adalah pohon korma yang dijadikan tiang di masjidnya Rasulullah, yang setiap saat disandari oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai hamba Allah, kenapa engkau menangis?" Nanya ke tiang korma yang dijadikan tiang masjid di dalam masjidnya Rasulullah. Si pohon korma berkata, "Ya Rasulullah, aku bersedih
karena engkau tidak lagi menyandari aku. Subhanallah, ini pohon korma yang seperti itu, burung ini gak bakalan nanti di akhir zaman, di padang mahsyar nanti, di timbangan, di mizan, gak bakalan ditanyain waktumu untuk apa, hartamu untuk apa, hari-harimu untuk apa, gak bakalan ditanya. Dia bersedih karena tidak disandari lagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Bukannya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk? Kalau kita masih tidak mempunyai ghirah, keinginan kebersamaan dengan Rasulullah, maaf, derajat kita lebih rendah dari pohon yang ada di sana. Salah satu mukjizatnya Rasulullah bisa berbicara dengan pohon. Salah satu pencinta sejati akan mengikuti seumur hidup walaupun sekali. Ya, salah satu sunnahnya Rasulullah pernah mendoakan, nih yang sudah botak-botak, ini dapat doa dari Rasulullah 3 kali. Ini ngikutin sunnahnya Rasulullah. Yang namanya pencinta, walaupun sekali ikutin apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah ngobrol dengan pohon korma. Jadi nanti pulangnya cari tempat yang sepi, silakan datangi pohon korma. Gila. Niat saya bukan ngajak ngobrol. Kalau ngajak ngobrol nanti orang lewat dikirain sedeng kita. Maksud saya nanti foto dengan pohon korma. Ya, seperti itu. Naam, tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini tempat tidak ada bedanya dengan yang ada di Brebes. Tidak ada bedanya dengan yang ada di Pontianak. Tidak ada yang bedanya dengan yang ada di Jakarta. Masjid ini sama semuanya. Cuma mohon maaf, ini masjid berbeda karena dahulu pernah didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, ketika mau masuk ke masjidnya Rasulullah, sampai ke pagar itu, dia membuka sepatunya atau membuka sandalnya, membuka alas kakinya, lalu jalan merangkak. Ini pernah dilakukan oleh Bung Karno, presiden kita. Wajar, berbangga karena presiden kita pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Beliau jalan kaki, ada yang mengatakan merangkak. Lalu para sahabat bertanya, wahai imam, kenapa engkau melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Apakah engkau melakukan hal yang bid'ah lagi? Kemudian beliau berkata, bagaimana aku akan menginjakkan kakiku sedangkan tanah ini pernah diinjak oleh Rasulullah? Aku takut kakiku yang diinjak dengan alas kakiku pernah dilewati oleh Rasulullah. Dan aku tidak mau kakiku ada alas, sedangkan di bawah tanah ini dimakamkan kekasih kita Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ada di bawah Qubatul Hadrat sana. Kan kabarnya makamnya ikhtilaf di dalam sejarah. Ada yang mengatakan dahulu pernah ada tamu. Kalau tamu dahulu tidak ditempatkan di hotel seperti yang sekarang ini, akan tapi ditempatkan di samping masjid. Dahulu kabarnya dari kamar tamu ini sampai ada lubang mau mengambil jenazahnya Rasulullah. Makanya kanan dan kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, ini tidak ada di dalam kitab. Cuma cerita ke cerita. Kanan kirinya diberi baja sehingga tidak akan terjadi pencurian jenazahnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di zamannya Abbasiyah sampai terdatang mimpi kepada mufti bahwa ada tamu yang niat mau mengganggu jenazahnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita datang ke tempat ini termasuk ngikutin napak tilas bagaimana beratnya perjuangan kekasih kita Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamu Allah, tamu Rasulullah, di bawah Qubatul Hadra itu ada 3 makam. Nah, boleh saya pinjam 3 orang ke depan yang siap, Pak, bisa? Nah, kalian sampean sini. Oke, raih baris ya. Oh, siap. Siap Sudah seperti ini. Ini pintu nomor 1. Dari depan sana ada pintu nomor 1, dinamai dengan Babus Salam. Makanya di Mekah ada Babus Salam. Antara Safa Marwah, di situ ada Babus Salam. Bahkan di sorga nanti ada Babus Salam. Makanya kalau masuk ke dalam masjid, di antaranya membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam, dinisbahkan dari itu. Babus Salam ini tamu Allah, tamu Rasulullah, lewat ke Raudhah. Makanya disebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Adanya rumahnya Rasulullah dan mimbar adalah taman-taman sorga. Kapan kita ke raudhahnya? Insya Allah secepatnya. Kita mengusahakan ke muasasah agar secepatnya bisa masuk ke sana. Ya, kalaupun tidak, tetap berusaha. Doa segala dari perjuangan kita. Ya, berdoa minta sama Allah. Tamu Allah, tamu Rasulullah. Setelah dari mimbar raudhah akan kita temui 3 jenazah.
Yang pertama, jenazahnya Sayyidina Rasulullah. Yang kedua, makamnya Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menurut di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, tamu Allah, yang pertama adalah lurus, datar seperti ini. Yang kedua, maju sedikit. Maju sedikit. Maju sedikit. Sudah. Yang kedua, tamu Allah, tamu Rasulullah, ada yang mengatakan ketika mengucapkan salam atau melewati jenazah yang paling jauh adalah Sayyidina Rasulullah. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar. Jalan dari sini. Yang paling dekat adalah Sayyidina Umar. Ini pendapat datar, miring seperti ini, pendapat yang dhaif, yang lemah. Yang paling gawi, yang paling figot. Maaf. Mundur. Maju. Mundur, Pak. Oke. Mundur lagi. Apa? Yang paling kuat tamu Allah tamu Rasulullah ketika masuk dari babus salam, ini makamnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah, makamnya Sayyidina Abu Bakar, makamnya Sayyidina Umar. Pesan Sayyidina Umar, pesan Sayyidina Abu Bakar, kalau aku wafat, makamkan aku di kakinya Sayyidina Rasulullah. Ini etikanya sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Beliau walaupun sudah meninggal tidak mau menyamai kedudukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah ini masih satu nasab dengan Sayyidatuna Aisyah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, ada di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah. Walaupun Rasulullah sudah wafat dengan Sayyidina Abu Bakar ada di dalam kamarnya, Sayyidah Aisyah masih tinggal di dalam kamar, di samping dari raudhahnya, di samping dari raudhah ini. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, lalu dimakamkan di dalam kamar Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah tidak lagi di dalam kamarnya. Kenapa? Sudah ada orang yang bukan muhrimnya. Jadi tamu Allah tamu Rasulullah, intinya yang paling kuat pendapat seperti ini. Paling depan adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Silakan. Jadi tamu Allah tamu Rasulullah, ini etikanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian duyufullah duyufur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman dimakamkan di Baqi, Jannatul Baqi. Kemudian istri, paman, bibi Rasulullah, putra-putri Rasulullah dimakamkan di Jannatul Baqi. Kurang lebih ada 10.000 sahabat Rasulullah dimakamkan di sana. Salah satu yang wajib disampaikan kalau ada keluarga titip salam ya ke Rasulullah, itu harus disampaikan. Ya, fulan bin fulan ya Rasul titip salam kepadamu. Sampai enggak? Sampai semuanya. Ingat, orang yang ziarah ke Rasulullah ketika Rasulullah sudah tiada seperti sekarang ini, sama halnya ketika dia menziarah Rasulullah semasa Rasulullah hidup. Jadi jangan samakan Rasulullah dengan nabi yang lain, wali yang lain, atau tempat-tempat keramat lainnya. Ya, naam, duyufullah duyufur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari Abu Bakar. Mungkin kita mengucapkan salam mendekat dikit nanti ke sana. Kalau saya ajak ke Baqi, enggak ke Baqi Ustaz ya. Dari jauh aja. Kalau saya ajak ke Baqi, kasihan yang sudah senior ini. Saya enggak berani bilang tua karena kita calon tua semuanya. Saya kasihan kepada yang senior. Yang junior nggak apa-apa ya. Yang senior ini kalau harus jalan ke sana, kasihan nanti jam 11 takutnya minta air buka puasa. Nah, kita jaga kesehatan, tidak apa-apa, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat kita ya. Kemudian biidznillah tamu Allah tamu Rasulullah, setelah mengucapkan salam nanti besok kita ada acara penting insyaallah ya. Segala agenda yang kami persiapkan, seketika ada agenda ke Raudhah maka bisa berubah semuanya. Besok insyaallah setelah sholat subuh biidznillah kurang lebih jam 7-an ya, jam 7 kumpul di lobi. Insyaallah besok kita akan mendatangi salah satu masjid mulia. Kita orang Islam dianjurkan mendatangi 4 masjid. Yang satu Masjidil Haram Mekah, yang kedua Masjid Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa yang di Palestina sana, yang keempat adalah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Bukan masjid ini, bukan masjid yang ada di kota Mekah, tapi apa? Masjid Al-Quba. Fadilahnya sama dengan umrah. Kemudian yang kedua, setelah dari Masjid Al-Quba, kita akan mendatangi paman Rasul yang digelari dengan Asadullah wa Asadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singanya Allah dan singanya Rasulullah, yaitu di Uhud, Sayyidina Hamzah. Setelah dari sana, para tamu Allah biasanya diajak untuk melaksanakan jamarat. Orang haji ini ada yang lempar batu. Makanya rukun umroh ini sebenarnya ada 5, tapi orang Indonesia menambahi menjadi 7. Kalau niat umroh ini diantaranya
niat untuk melaksanakan ibadah umrah, rukun umrah ini ada 5. Tawaf, niat dengan ihramnya. Tawaf, iya. Kenapa? Andalus belakang. Lurus. 330. Nomor 330. Oke. YouTube gua kalau hanya upload di YouTube. Lanjut aja Ustaz. Siap. Nah, tamu Allah, tamu Rasulullah. Rukun yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Makanya sudah pelontos semuanya. Orang yang sudah umrah ini ibarat orang yang terlahir kembali dari orang tuanya, nggak punya dosa. Nah, kemudian yang kelima tertib, berurutan. Orang Indonesia menambahi menjadi 7. Yang keenam belanja. Nah, besok insya Allah kita belanja ke kebun korma. Ini korma, oleh-oleh khas Madinah, kurma. Saya nggak mau beli Abu Bakar, gampang. Saya kemarin udah praktekin nih. Kemudian saya, karena saya tinggal di Mekah, yang ada di samping saya. Besok biasanya, biasanya orang setelah buka puasa itu nggak habis kurmanya. Bawa aja nggak apa-apa. Jangan malu, barokahnya Madinah. Ya, oleh-oleh sekalian. Nah, yang ketujuh selain belanja ialah selfie. Makanya dari tadi Masya Allah sudah banyak yang minta foto ya. Kita foto bersama. Gitu ya. Itu pula kita akan praktekkan rukun ketujuh ini ya. Kita selfie, view-nya langsung ke Masjid Al-Ghamamah, Masjid Sayyidina Abu Bakar. Nanti setelah itu baru kita menuju ke sana, salam Rasulullah, foto lagi. Setelah itu acara bebas, laksanakan sholat duha. Saya menganjurkan, bukan saya merintahkan. Kalau saya bahasanya ngajak barengan. Ayo laksanakan sholat berjamaah di Masjid An-Nabawi. Mumpung ada di sini, karena kita nggak tahu apakah jenengan duluan yang menghadap kepada Allah atau saya terakhir, kita nggak tahu. Jadi harapan kita semuanya panjang umur. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya taat kepada Allah. Minggu kemarin saya bawa jemaah, Masya Allah, sudah umurnya 94 tahun. Masya Allah, umrohnya 3 kali full. Masya Allah, orang tersebut nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ya, yang muda-muda jangan kalah. Makanya ayo perbanyak ibadah di sini. Selain itu pula, kapan lagi kita mau melaksanakan sholat tarawih 1 juz? Saya yakin kalau di Indonesia diadakan sholat tarawih 1 juz, malam pertama full, malam terakhir pertengahan biasanya full lagi di rumah semuanya. Nggak ada makmumnya, jarang. Bahkan kalau imamnya bacaannya pelan, cari yang cepat, yang super. Nah, di sini nikmatnya ibadah walaupun imamnya 1 juz nggak kerasa. Benar nggak? Modal 1, bawa koruroh, botol, minum air zam-zam. Itu bagus. Nah, itu saja di Abu Bakar. Sadina, ada yang mau disampaikan yang lain? Cukup ya? Kita foto bersama, setelah itu menuju ke sana. Kita salam Rasulullah, lalu foto bersama, laksanakan sholat duha. Ya, sekali lagi, nanti setelah melaksanakan sholat asar, kalau bisa jangan kembali lagi ke hotel. Ngapain Abu Bakar? Iktikaf. Utamakan niat, saya mau iktikaf lillahi ta'ala. Sejak kita niat iktikaf itu, malaikat udah nyatet nih apa yang dilakukan hamba Allah ini sampai dia keluar. Setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung ke kamar, ganti baju atau mandi. Setelah itu baru ke restoran, baru ke masjid. Insya Allah dapat tempat yang enak. Tadi kami baru ngelihat subuh jam berapa makan sahur itu dibuka. Biasanya jam 3. Jam 3 padat, cari jam 4 ya. Jam 4 berangkat, jam 2 udah buka. Saya jam 2 Ustaz. Saya kebetulan jam 3 datang. Dapat impor pula dari beliau. Masih tidur pula, tepar kitanya ya. Jadi dipersilakan atur waktunya, karena waktu ini ibarat pedang. Kalau kita tidak mempergunakan sebaik mungkin, kita yang kalah. Karena hanya beberapa hari di kota Madinah, setelah itu nanti baru pulang ke Indonesia. Saran saya nanti minta kepada Pak Direktur dari Wahana, kalau bisa minta ditambahi lagi. Tambah hari lagi. Tapi pastinya nambah biaya. Berapa biayanya? Tanyain ke beliau ya. Yuk kita foto bersama di sana. Bismillah. Kenang-kenangan. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.